Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Akbar dengan NPM 1006060120057. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proposal program prioritas mahasiswa saya, yaitu program prioritas mahasiswa kewirausahaan dengan judul BARUS atau Bakso Daging Rusa. Garis-garis besar yang akan saya jelaskan adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, luaran yang diharapkan, manfaat, kondisi umum lingkungan, analisis UOT, analisis ekonomi usaha, rancangan anggaran biaya, dan jadwal kegiatan. Pertama, latar belakang. Barus merupakan salah satu inovasi dalam penyajian bakso dalam bahan baku rusa yang jarang ditemui, sehingga menarik dan unik serta berisi bahan-bahan yang bergizi dan jarang ditemui di dalam bakso biasa seperti keju, coklat, selai jamur, dan yang lain sebagainya. Barus hadir sebagai alternatif bagi penikmat bakso dengan sajian bakso yang tidak biasa seperti pada umumnya. Dengan adanya Barus diharapkan menjadi makanan dengan olahan daging rusa pertama di Kota Bandung yang menarik dan unik serta diminati masyarakat. Daging rusa memiliki tekstur dan kelembutan yang soft dibanding dengan daging sapi, sehingga bakso daging rusa pun akan terasa lebih lembut. Jika daging rusa disiapkan dengan benar, rasa, tekstur, dan manfaat kesehatan yang didapat dari daging rusa bisa melebihi daging merah lainnya. Daging rusa ternyata mengandung lebih banyak protein dibandingkan daging merah lainnya seperti sapi, sebab daging rusa juga kaya akan zat besi lebih dari daging sapi yang baik untuk mencegah anemia sekaligus meningkatkan energi. Vitamin B6 dan B12 yang terkandung dalam daging rusa dapat menurunkan pembentukan homosentein yang menjadi zat penyebab kerusakan pada pembuluh darah sehingga dapat menurunkan risiko serangan jantung dan stroke. Dengan landasan dan banyak manfaat dari daging rusa, kami berencana untuk merintis usaha bakso dengan bahan baku utama daging rusa. Usaha tersebut kami beri nama dengan kesepakatan bersama yaitu Barus, Bakso Rusa. Dengan inovasi baru tersebut diharapkan akan menarik perhatian dan minat masyarakat untuk datang membeli Barus kami. Berikutnya, perumusan masalah. Satu, bagaimana mengembangkan ide bisnis bakso rusa yang belum pernah ada di pasaran agar dapat menciptakan peluang besar. Bagaimana cara menarik minat konsumen bakso rusa supaya memperoleh keuntungan. Bagaimana cara membuat suatu mekanisme usaha yang inovatif dan kreatif sehingga dapat bersaing di pasar kuliner. Tujuannya untuk mengetahui cara mengembangkan ide bisnis bakso rusa yang belum pernah ada di pasaran agar dapat menciptakan peluang lebih besar. Yang kedua, untuk mengetahui cara menarik minat konsumen bakso rusa supaya memperoleh keuntungan. Untuk mengetahui cara membuat suatu mekanisme usaha yang inovatif dan kreatif sehingga dapat bersaing di pasar kuliner. Luaran yang dihasilkan dari usaha ini adalah bakso rusa yang dapat dikenal orang banyak dengan cita rasa yang khas. Bakso rusa ini dapat menjadi salah satu kuliner bisnis yang dapat menjadi tren atau sebuah hal yang sedang banyak diminati yang akan berlangsung bukan hanya sesaat namun selama perkembangan terjadi. Manfaatnya memaksimalkan potensi dan bakat diri saat mengelola bisnis, sebab dalam pengelolaannya membutuhkan proses yang panjang dan ide yang matang. Dapat menyediakan kebutuhan masyarakat sehingga dapat mendapatkan keuntungan dari produk yang dijual, membuka lapangan pekerjaan yang luas sehingga dapat mengurangi populasi pengangguran di Indonesia. Untuk kondisi umum lingkungannya adalah analisis produk. Daging rusa secara luas dianggap oleh ahli gizi modern sebagai daging yang sangat sehat untuk dikonsumsi manusia. Ini dikarenakan rusa merupakan hewan liar yang hidup dengan makan rumput dan tanaman liar yang sehat. Dagingnya alami dan bebas hormon. Daging rusa lebih tinggi kelembapannya serupa protein dan lebih rendah kalori, kolesterol dan lemak daripada kebanyakan daging sapi, babi atau domba yang diternakan. Untuk media promosi untuk mendukung produk ini antara lain penyebaran brosur atau poster iklan,
melalui media sosial dan juga e-commerce seperti Shopee Food dan GoFood. Konsumen yang menjadi target pasar usaha Barus di antara lain adalah mahasiswa, wisatawan Kota Bandung, dan masyarakat umum. Kami melakukan promosi Barus, memberikan diskon untuk grand opening selama 2 hari dan pembelian di setiap hari Jumat. Untuk analisis SWOT-nya, yang pertama, kekuatannya. Barus merupakan produk bakso dengan bahan daging rusa yang mengandung protein tinggi. Belum pernah dibuat masyarakat Produk Barus tidak menggunakan bahan pengawet atau zat-zat kimia yang berbahaya lainnya. Produk Barus memiliki rasa yang menarik dan dilengkapi dengan varian isi sehingga para konsumen dapat memilih sesuai dengan selera masing-masing. Rendah natrium dan rendah kalori karena pada pembuatan daging rusa yang berprotein tinggi. Untuk kelemahannya atau weakness-nya, daging rusa sebagai bahan utama produk Barus belum dikenal masyarakat Kota Bandung sehingga mungkin masyarakat akan merasa asing dan masih berpikir 2 kali untuk mengonsumsinya. Bahan baku produk Barus yaitu daging rusa yang sangat sulit didapatkan di Kota Bandung sehingga memaksa kita untuk mengambil bahan baku dari luar Kota Bandung. Untuk peluangnya, melihat banyaknya masyarakat yang membutuhkan makanan berprotein tinggi menjadikan Barus sebagai alternatif makanan pengganti makanan pokok. Barus dapat dinikmati oleh semua kalangan usia yang muda sampai tua. Maka sasaran pemasaran mencakup semua kalangan masyarakat dan wisatawan Kota Bandung. Kondisi masyarakat yang semakin konsumtif ingin mencoba hal baru dapat mempermudah pemasaran produk yang dijual. Untuk ancamannya, produk bisnis baru mudah ditiru sehingga akan ada persaingan dengan produsen lain. Banyak produsen bakso kekinian yang sudah memiliki branding besar sehingga ketertarikan akan produk baru kemungkinan akan kurang. Untuk analisis ekonomi usahanya, untuk rancangan biaya total ada 6.968.000 rupiah. Untuk biaya tetapnya, biaya usahanya sewa tempat 300.000 per bulan atau 10.000 per hari. Untuk biaya promosinya 500.000 per tahun atau 1.369 rupiah per hari. Untuk biaya penyusutannya ada dengan jumlah 473.950. Untuk biaya tetap ada biaya bahan baku, biaya penunjang, ongkos giling 158.000 per hari, biaya bahan bakar gas 7.000 per hari, biaya pekerja dan transportasi 40.000 per hari, biaya listrik dan air 1.500 per hari. Untuk total pengeluaran per hari FC-nya sama dengan 15.000 rupiah. Untuk VC-nya sama dengan 206.500. Untuk total pengeluaran per hari 221.534 rupiah. Untuk penjualan pokok harganya, penentuan harga 10.000 per porsi. Karena pokok penjualan harganya 7.000. Untuk keuntungan yang didapatkan yaitu sebesar 48.486 hari jika terjual 90%. Untuk rancangan anggaran biayanya sebesar 6.938.000 rupiah. Berikutnya ada jadwal kegiatan pada bulan pertama, persiapan lokasi, persiapan peralatan. Pada bulan kedua, persiapan bahan baku, promosi, produksi, dan penjualan. Pada bulan ketiga masih sama dengan bulan kedua, yaitu persiapan bahan baku, promosi, produksi, dan penjualan. Untuk bulan keempat masih sama dengan bulan kedua dan ketiga, tapi bedanya ada evaluasi dan penyusunan laporan.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.